dilaksanakan oleh Balian. Ritual saat para Balian asap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diiringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian bertandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, tua, muda, dan anak-anak. Tujuannya ini untuk menyampaikan pesan kami. Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Kabaratna Pro 4. Atau bubur Manado merupakan makanan tradisional Manado yang terkenal. Maksud kami dikenal sejak lama sebagai hidangan sederhana masyarakat. Bubur ini awalnya dibuat dari campuran beras, labu kuning, jagung, serta berbagai sayuran lokal seperti kangkung dan bayam. Tanpa menggunakan daging sehingga mencerminkan pola hidup dan sehat. Seiring waktu, tinutuan berkembang menjadi makanan khas daerah yang melambangkan kebersamaan dan persaudaraan. Karena sering disajikan dalam kegiatan sosial masyarakat. Selain itu, keberagaman bahan dalam satu hidangan juga dimaknai sebagai simbol keberagaman budaya yang hidup rukun di Sulawesi Utara. Kini, tinutuan tidak hanya dinikmati sebagai sarapan khas, tetapi juga menjadi salah satu identitas kuliner daerah yang dikenal luas di Indonesia. Demikian Kabaratna Pro 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya. Salam jumpa kembali di program acara Teras UMKM ya. Di kesempatan hari ini hari Senin di 6 April tahun 2026 bersama saya Yuni menemani Anda dengan kuliner khas dari Sulawesi Selatan ya, bumbu Nusantara dalam kuliner khas Sulawesi Selatan bersama Irma Rahmadani. Dan Irma ini adalah pemilik usaha dari kuliner khas Sulawesi Selatan, bumbu, khusus bumbu ya. Iya, Assalamualaikum Ibu Irma. Waalaikumsalam. Iya. Gimana kabar tak ini? Alhamdulillah baik Kak. Pastangi warna bajunya Iya, serasi warna studio ya. Oke. Gak janjian loh Kak. Yo, tidak janjian gini tapi lebih masuk ke warnanya ya. Oke deh. Jadi dari ini lokasi tak dari daerah mana Ki ini? Harus pakai paspor kalau ke situ Kak. Oh, maksudnya apa? ya. Dari yang Kak. Oh, berarti dia di luar kota tuh gini. Iya. Sana ada kereta api, ya pakai kereta api Ya, bisa juga Kak. sampai di RRI. Iya. Nah, ini sudah ada peningkatan budaya di Kamera. Terlihat ini ada beberapa bumbu khasnya Sulawesi Selatan ya, bumbu Nusantara. Ada bumbu coto Makassar, bumbu konro, bumbu kari. Oh, ini bumbu coto Makassar terus bumbu rawon, terus ada bawang goreng, ada kunyit, terus makanan itu juga dari wah luar biasa ini. Pokoknya bumbu Nusantara itu dalam khas kuliner Sulawesi Selatan. Jadi sebelum kita masuk ke bahasannya Irma, sebelum kita bahas dengarkan ini memang pengalaman Irma selama membuka usahanya ya. Jadi dulu itu kalau mau lebaran yang biasanya bikin lama itu di dapur, kan kita sendiri yang bikin bumbu. Sekarang itu sudah praktis. Nah, semua sudah tersedia, mau bumbu Makassar, bumbu konro, rawon. Dulu kan deh kalau 3 hari lebaran terus bawa. Nah, sekarang bisa dimasukkan di air yang mendidih, luar biasa. Ya, nah ini bisa diceritakan karena kita memilih usaha bumbu khas Sulawesi Selatan. Terus sekarang ini kita mulai ya. Awalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irma Rahmadani dari Dr. Isma. Awal mulai itu berawal dari orang tua dan sebelum bumbu itu orang tua sudah terjun di kuliner Kak. Jadi sebelum kita lahir memang orang tua sudah terjun di kuliner. Dan masih dulu itu namanya ternak panitan. Nah, di situ dan mulai di situ dalam 1982 sama nenek dan namanya itu Dapur Ismar. Dan awal tahun ini sudah mulai buka lagi di rumah di Pemerintah Sugiang. Jadi dia akan tunjuk-tunjuk. Nah, selain warung si mampir itu ada juga yang usaha saya sendiri. Sekarang sudah diwariskan sama orang tua itu namanya Dapur Ismar. Iya. Kenapa nama Ismar ini? Ismar karena nama saya sama adik. Ismail Irma kan dari dulu benar nama itu yang mata buka usaha. Iya, kalau mama mulainya usaha Dapur Ismar itu dari 2001. Kalau dari warung si mampir itu awalnya itu yang ternak panitan 1992 diawali dari nenek. Iya, jadi sudah ketemu bisa masak-masak sudah punya khas masak sendiri. Nah, kenapa milih bumbu karena diajar memang sama orang tua dari dasar-dasar jadi supaya ini tahu dari awal-awalnya. Jadi ketika juga terus diajar sama orang tua. Terus alhamdulillah dapat kan waktu selesai kuliah sudah saya mulai fokus di usaha ini. Habis itu kan mulai di sana. Peternakan Kak Dinas. Jadi usaha. Oh, jadi tadi peternakan ini. Oh, belum tapi bisa mempelajari, bisa ditahu bahwa ini ayam kualitas untuk disiapkan di rumah ditunjuk ya. Terus ini bumbu khas sejak kapan Ki buat bumbu khas dari kalau itu 2001 itu belum mulai awalnya, tapi mulai dari cuman di kayak di tengah-tengah aja. Terus dari 2015 itu teman-teman mama di luar di Kompleks, terus lanjut lagi ke 2018 itu dimana masih di oleh ternyata yang paling bestsellernya itu di toko oleh di Makassar. Yang bestsellernya di Makassar. Lanjut lagi 2024 itu kita masuk di retail. Retailnya itu ada Hikmat, ada Hero, ada Entra. Ya. Nah, ini kan sebelum itu kan banyak proses yang dilewati. Apakah dia dulu ini bikin bumbu? Karena biasa beda datang itu kalau misalnya Iman sendiri bikin, Mama sendiri bikin, Ayat sendiri. Ada citakarannya Kak. Oh. Jadi sudah takaran segini. Sudah ya, sudah. Walaupun beda takaran pasti sama juga sih. Karena ada kali sudah dimakan ya. Iya, oke. Jadi siapapun yang bikin mau mamanya adiknya yang sendiri kasih sama dia rasanya. Iya. Nah, ini kan dulu yang langsung bikin kemasannya. Pasti dulu berawal dari kemasan seperti apa dulu? Kemasannya masih polos sekali ya Kak. Masih kayak standy posh yang polos banget yang tidak ada apa-apa. Cuma jadi bumbu orang bumbunya aja gitu. Dari situ terus kemudian lanjut ke jargonnya juga, maksudnya sebenarnya juga ada kemasan kemasannya juga ya, sampai akhirnya ikut UMKM binaan dan mulai dibantu dia jadi bisa seperti kayak gitu. Iya. Terus beda apa mesti ini berbeda dengan dapur rumah atau banyak ini? Berbeda Kak. Kalau tapi nyatu sama warung mampir. Sama usaha jadi sama di dalam dapurnya itu. Ya, jadi yang paling seru ini bumbu Makassar ya. Itu apakah setiap hari dibikin, setiap pekan atau setiap bulan seperti apa? Setiap hari Kak. Oh ya, biasanya tapi untuk 5 hari dan seminggu. Tapi apalagi kemarin yang pas lebaran lebih dari itu. Awalnya berapa banyak kita buat? Awalnya masih ya dari 10 Kak, dari 10 20 ya jadi sekarang ya. Oh, jadi dulu berawal dari orang yang sempat lagi. Sekarang ada peserta buat karena dimasukkan di beberapa toko. Iya. Terus memang prosesnya kenapa bisa kita sampai masuk ke beberapa mart yang ada di Makassar? Awalnya tuh kan tahun 2004 Kak. Saya belajar saya tahu namanya UMKM. Iya, usaha kecilnya. Terus dari situ belajar sedikit kita. Terus
sampai ya coba ada caranya katanya apa ya, kalau pemain mau dikasih masuk di rank, terus dekat-dekat sama masyarakat, terus juga aku tuh jadi binaan KM Bank Indonesia juga, terus diajar pokoknya mulai dari basic, terus ikut juga binaan bank kayak BSI, KRI gitu Kak. Awalnya sih kayak gitu. Oh, jadi memang mengikuti binaan ya. Iya. Nah, motivasi ikut binaan UMKM ini. Karena berbeda gitu Kak. Berbeda daripada kita di kalau perbedaan itu awalnya kan cuma diri sendiri, cuma ya udah diteruskan saja gitu. Kalau bisa lanjut ya terserah saya, tapi bilang begini sekali kalau mau kamu kalau begini gitu. Jadi terus coba belajar ada yang kenalkan namanya itu UMKM, dari situ belajar mereka sampai ya bisa ini tahu nih celah-celah sedikit. Jadi ini proses bumbunya kan pasti bahan-bahannya itu apakah ada khusus kita harus ada memang langganan bawang merah atau bawang putih, bumbu yang bahan mentahnya biasanya ada yang bagus tidak. Itu gimana prosesnya? Prosesnya itu Kak, kita ada memang supply-nya. Terus juga biasanya kalau lagi rame-ramenya biasa kalau upskill pakai misalkan ke pasar kita bicara membedakannya sih. Ya. Jadi masih di ini dari belakang sama orang tuh saya cara belajar cari banyak yang bagus. Karena kan itu bergantung itu kalau bagus bahan punya hasilnya juga bagus baru. Ini kan kita bikinnya bumbu market expirednya. Ya, ini berapa lama expirednya bumbu? Expirednya sudah bisa sampai setahun. Oh, harus di freezer ya. Kalau saya masih gimana kayak di supermarket? Ya saya kalau bilang di direktur itu selalu bilang usahakan masuk di kulkas atau di freezer. Karena berbeda daya tahannya kalau di hawa. Ya, berarti masuk ke ini di supermarket freezer frozen ya, yang frozen food yang betul bukan ya. Iya. Oke, ini berawal dari keluarga dulu nih. Maksudnya keluarga yang bikin, yang motong-motong kalau usaha seperti yang cuci, ada yang ini, yang potong, yang kupas ya. Jadi sudah ada berapa karyawan nih? Sudah ada 5. Itu masih keluarga juga. Kalau kayak tadi iya dia bagus membayar keluarga sendiri. Kalau lagi kami mungkin panggil tetangga juga sekarang. Iya, jadi itu memilih bumbu Nusantara ya karena memang turunan ya bahwa dari mereka itu ya bikin bumbu seperti ini. Luar biasa ya. Oke, nah kemudian penggunaan khas lokal dalam menjaga rasa kuliner Sulawesi Selatan. Memang ada bumbu khas misalnya bumbu dalam ini semua bumbu harus ada yang satu itu. Harus semua Kak. Kalau tidak ada satu kayak enggak kita satu. Harus saya masih ada namanya supplier. Kami jaga pasar itu harus semuanya di dalam bumbu itu harus ada. Oh, jadi kan masih bumbu merah bumbu ada serai. Apalagi oh cengkeh. Kalau saya bisa bikin bumbu ini. Jadi pentingnya pilihan sendiri. Nah, itu biasanya orang ngikut giling di pasar ya pasti. Oh, pasti masuk di pasar tuh giling sendiri bumbunya ya. Nah, kemudian ini bawang goreng. Ini bawang goreng sekarang mulai kita beli bawang goreng. Sejak kapan di bumbu? Belakangan. Belakangan kita kayak cuci bawang goreng. Jadi akhirnya sekali beli bawang goreng. Nah, kemudian bawang goreng banyak jenisnya dari mereka dari Bima. Ini apa di combine atau satu di tempat? Di komik biasanya kalau ada dari Rekam sama Bima. Kadang kalau musimnya Bima ya musimnya berarti jarang dari Rekam itu sebalik kita. Kadang kita ini Rekam atau Bima sih. Nah, ini sampai membuat bumbu itu hampir tiap hari buat bumbu. Yang paling tiap hari harus selalu ada yang kita buat apa ini? Contoh sama rendang. Terus rendang. Oh, berarti rendang dari Minang. Dari Serang di sini. Kalau harus sama rendang. Ada bang bisa sama rendang. Iya. Oh, ini kepala ada. Ini coba bumbu kepala ada. Kemarin waktu mau lebaran, aduh, kira-kira berapa yang dikeluarkan waktu lebaran? Berapa peks banyak? 500. Oh, itu satu pouch begitu, itu bisa sesuai ukuran daging bisa 1 kilo, 2 kilo. Kalau ini bisa untuk 2 kilo daging. Berarti berapa liter? Ada sih cara. Jadi sini sama karena di sini cara Oh, cara makainya. Jadi kalau ini yang kan orang dari luar kan tadi enggak tahu cuma diajarkan. Nah, ini nanti kita sudah kita cara makainya di sini. Jadi sisa ya itu saja penyertas. Rasa dia ambil lagi sampai belai. Coba kalau coklat kasih susu atau Oh, santan. Oh, itu tuan putih itu. Oh, biasa ada coto warna putih, ada susu santan. Tapi kalau kacang atau boleh nanti rasanya. Oh, iya. Jadi kalau mau jadi gini. Ya, jadi Irma sendiri yang maksudnya sama ini yang buat proses bumbu dari awal yang sendiri yang langsung ya. Oke, baik. Nah, sebentar lanjut lagi Irma dengan yang satu berikutnya.
Masih di teras UMKM bersama saya Yuni menemani Anda tentunya, dan kita masih bahas ini tentang bumbu khas Nusantara, dan ini salah satu toko dari UMKM juga ada di warung makannya juga ya, Irma di Bumi Permata Sudiang. Ya, nah mungkin bisa di spill dulu, dikasih lihat dulu ini apa-apa menu-menunya atau apa yang dijual ini dari Irma sendiri. Iya. Ya. Kalau untuk bumbu-bumbu itu yang dari dapur Ismar itu ada kayak bumbu rawon, bumbu coto, ada bumbu opor. Bumbu coto, bumbu rawon, bumbu kondro, ada nasuliku, ada ada nasuliku juga ada di. nasuliku, ada di rendang, ada kari, ada opor, ada apa lagi ya? Ada balko. Ada juga balko ya. Ada 18 macam kalau di dapur sendiri. Iya, ada bumbu dasar. Jadi kayak mungkin bikin sup bisa pakai bumbu dasar putih. Ada juga bumbu dasar merah kalau buat telur balado. Ada bumbu dasar kuning kalau mau buat ayam ungkep. Terus ada juga topal lada, sop saudara, palu basah, soto banjar, opor, sama bumbu kunyit. Bumbu kunyit ya. Bumbu kunyit. Nah, itu bumbu kunyitnya dari maksudnya khasnya dari daerah mana? Memang kita buat sendiri atau gimana? Khasnya kalau kunyitnya dari Maros sama saya. Jadi ini kami di dalam kemasan ini sudah ada itu hasil laboratoriumnya itu kukumannya 5,85%. Jadi bisa untuk diminum, aman untuk diminum. Jadi bisa untuk minum kayak jamu Ya. bisa. Oke, jadi kalau ada apa bumbu berjamu ya bisa itu ya. Bisa dicampurkan juga ya. Oke, jadi ada 18 macam bumbu dia. Iya. Nah, terus ini di rumah makannya bisa dimampir? Kalau di warung Sudi Mampir itu ya namanya Mak Tunju Tundu. Jadi saya kita pilih ada kayak contohnya apa ya, kamu ya, ada ikan asin, ada kacang mangga, Berapa banyak? udang. Berapa banyak? Kalau itu banyak ada 100 lebih. Jadi ya. Setiap harinya. Oke, jadi sebenarnya ada sayur juga, Iya, berbagai macam sayur. iya. Nah, jadi tapi memang di daerah itu butuh warung seperti itu. Iya, Di Sudiang. Iya. Jadi pagi-pagi nih pokoknya sudah mempersiapkan. Iya, sudah Persiapan masak jam berapa bukannya di situ? Bukannya dari jam 9 kan sampai 11 malam. Sampai 11 malam. Nah, kemudian lokasinya di posisinya di BPS mana nih? Dia masuk di dalam Bumi Permata Sudiang, Permata Sudiang 1 yang pas depan Pertamina. Masuk terus ada Indomaret dalam, yang di dalam itu enggak jauh dari Indomaret ada tulisannya orang mau ke Garia itu ada tulisannya namanya Warung Sudi Mampir sama Dapur Ismar. Oh, kita Ismar. Ada disediakan dari situ bumbu-bumbunya. Ada bumbu ini jadi ada di situ juga ya, selalu ready di sini. Itu pada semua ada di semua. Iya, kalau yang tim-timnya bisa juga prasmanan. Bisa juga nasi kotak ya. Iya, udah biasa. Nah, sekarang tantangannya ini. Memangnya yang buat UMKM seperti ini makanan bumbu apa yang menjadi tantangan dari Dapur Ismar sendiri? Tantangannya kalau di saat pas lagi mau lebaran sih Kak. Saya tiba-tiba langsung ada tiba-tiba penjual. Iya. Tiba-tiba langsung datang masih jual bumbu. Itu yang jadi paling tidak di ya kan cuma itu, terus paling dari segi kalau dari tempatnya kalau tidak ada kali kalau cocok ya itu sih Kak. Oh, tantangannya bisa juga sulit ditemukan. Iya. Jadi bagaimana mengatasinya itu? Saat itu ada terus Ya, cuma sulit nyari, mesti bagi iya, tempat. ada Terus kalau gimana memperkenalkan rasanya dari Dapur Ismar? selagi masih sesuai dengan itu sesuai dengan apa namanya Ya, bumbunya ya, takarannya. takarannya yang masih itu pasti rasanya tetap sama. Ya, jadi masih dipertahankan ya. Iya. Ada cara-caranya Dapur Ismar sendiri untuk tetap berada di posisi ini yang digemari ini oleh masyarakat ini. Belumnya. Nah, kemarin ketemu sama salah satu konsumen di salah satu swalayan. Nah, terus dia tanya kan kemudian tiba-tiba aja dia mau beli. Nah, terus dia bilang, "Bu, apa sih yang ini membedakan kita mau?" Saya udah tahu dari temanku. Kenapa ini gede banget temanku beda sendiri gitu cara tulisannya sama warnanya putih. Jadi mereka kalau lihat konsumen dari retail itu dia dari fontnya tulisannya sama warnanya. Jadi sudah khasnya Dapur Ismar itu kalau putih sama fontnya. Tulisannya. Jadi perbedaannya kalau di retail itu nih. Oh, berarti ada juga yang mirip-mirip gitu. Karena tempatnya kan juga pasti kan banyak yang sama toh. Oh, betul. Kalau saya memang kalau yang ada yang saya kayak ada sih, cuma dia tahu ya Kak. Dia ada yang kayak yang Coca-Cola itu yang ada. Ya, yang dibuka bukan kaleng, kalau yang dibuka ya, toples kecil di gelasnya sendiri dari Dapur Ismar ya. Jadi dalam pertandingan itu harus setidaknya harus menarik dilihat toh. Beda sendiri. Beda sendiri. Iya benar. Jadi terus yang Mas sendiri apa yang dirasakan ketika ini kan pasti kita bumbunya tidak bagus, bumbunya ini. Jadi kenapa apa yang motivasi ini supaya rasanya tetap sesuai sama konsumen? Apakah dari itu juga pernah sampaikan ini bumbu kayak gini? Iya. Kalau saya tidak merubah ini takarannya Kak, terus fokusnya tidak menambahkan yang Harus kayak bertambah. yang ditambah gitu. Jadi fokusnya memang berpaku semua. Iya. Terus strategi agar produk ini bumbu khas Sulawesi Selatan bisa diterima oleh masyarakat di luar Sulawesi. Tetap akan di pasar internasional. Berarti banyak juga kayaknya yang orang di sini yang orang ke luar negeri sebeli dulu bumbu khasnya. Sempat ada yang beli juga kan dari luar. Misalnya kalau gitu oleh-oleh sudah pasti dari dibawa keluar pasti sudah otomatis. Terus kalau ini alhamdulillah kemarin saya ikuti Trade Expo. Itu Trade Expo jadi ada banyak dari luar datang ke Indonesia ke Jakarta dan saya ikut pameran-pameran itu. Jadi ada positifnya dan sampai orang India paling tertarik sama kulitku karena dia tahu hasilnya bisa bagus. Tapi minusnya adalah harganya belum cocok. Jadi ya itu dia karena kan apalagi kalau bumbu dapur begini masih banyak kalau kita mau bawa keluar ya. Sebenarnya memenuhi untuk bayar itu bisa, cuma harganya sebelum bumbu ini kemurahan sekali gitu. Saya bagus cocok ini. Masih satu kalau di bawah kan kita tahu mau kurangi ukurannya. Ya salah-salah juga dia. Ya. Oke, tapi ini yang konsep ini bumbunya yang konsep desainnya ini maksudnya teman. Iya saya sendiri. Kebetulan saya sendiri terus saya ini di desainer jadi ya ini ada foto-foto juga ada apa buat untuk dipajang. Iya. Terus kita terjual online juga atau gimana sih beneran media sosial jualannya? Ada online Kak, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di Shopee, ada di
media. Oke, WhatsApp ya. Semua media ini digunakan ya. Kenapa memang karena biasa ini Aiden terlalu tertarik untuk berjualan digital. Sebenarnya berpengaruh sih Kak, berpengaruh walaupun belum terlalu seefisien yang dari langsung. Iya, tapi berpengaruh. Apalagi kalau persoalan website itu kalau ini bukan cuma orang dari Indonesia yang lihat Kak, website itu dari luar juga. Kamu ada tidak pilih ini spek-speknya. Sampai pernah waktu pamer Expo saya ada bayar, tapi saya masih walaupun bukan produk saya tapi nanti alamat produk saya juga saya sedikit trader Kak. Nah, saya ada sempat kasih lebih baik kemarin kasih apa kontainer tiket. Iya. Di luar bayarnya ada pelan-pelan kok ini. Kalau bukan tahun ini teman-teman bisa ya. Ya, jadi langkah lebih maju lagi dari kira-kira sendiri ini. Kan tadi memanfaatkan platform media sosial ya. Ya, terus kita biasa juga menyewa selebgram atau apa? Ya. Selebgram dan cuma teman-teman sih Kak. Review. Ada selebgram. Kalau di platform media sosial apa namanya? Di TikTok. Kalau di TikTok Bumbu Homemade MKS, kalau di Instagram Dapur Underscore Ismar, kalau di Shopee Dapur Ismar Official Store dan Tokopedia Bumbu Homemade MKS. Ada juga di Grab, ada juga di GoFood. Oke, di semua platform media sosial itu dimanfaatkan ya. Sekalipun mungkin di sini kurang laris di media sosial yang satu, yang satunya yang dari laris luas ya. Luar biasa ya Dapur Ismar ya. Oke, sebagai pelaku UMKM, bagaimana dukungan pemerintah lokal atau komunitas membantu pemasaran bumbu Nusantara? Ya. Oh, itu sangat benar karena alhamdulillah dari pemerintah juga saya mulai berkembang terus apalagi saya juga salah satu binaan Bank Indonesia, terus juga kami juga dari Ikraf dibantu juga, kalau itu dibantu dari hak-haknya, terus dari PT terbatas juga sudah PT terbatas namanya PT Ismail Sinar, terus banyak sih kami juga binaan UMKM Kecamatan Bintang ya. Berarti Dapur Ismar sangat aktif ya untuk mengikuti UMKM dari pemerintah maupun bahkan binaan dari Bank Indonesia ya. Kemudian sertifikat halal ada enggak? Sertifikat halal ada, PYT ada, yang BPK lagi. Ya, karena itu yang orang lihat banyak ya pasti lihat sertifikat halal itu. Iya, hasilnya juga ada. Hasil tidak ada ya, udah biasa. Oke, ya, nah, oke, keren monitor ya. Oke, baik, kita lanjut lagi di acara UMKM di Semarang UMKM di Kota Saya. Kemudian ini bumbu ya, apakah ada Ima sendiri apakah ingin mengembangkan produknya lagi atau menambah lagi apa yang ke depan lagi untuk Ismar sendiri? Kalau untuk kedepannya itu kan lagi bagaimana lebih dikenal di nambah lagi retail di khususnya Makassar, khususnya di lokal, terus ekspansi juga ke nasional dan tahun ini tetap akan bakal ikut Trade Expo. Oh, Trade Expo. Kemarin ke mana? Di Tangerang. Jadi Ima Tangerang. Iya. Mau bumbunya sendiri ya. Juga, jadi memang harus dicari channel supaya bisa bergabung, bisa berkembang lagi. Jangan cuman itu saya doang yang kita urus, tapi itu harus dikenal juga sama beberapa orang-orang ya. Dan memang saya harus di Bank Indonesia ini sebagai binaan. Bagus sih saya penasaran juga namanya itu Rewako. Rewako jadi ada seperti di Instagram namanya Bank Indonesia Sulsel. Jadi di situ setiap kegiatan dari BI masih ada. Kalau yang Rewako batch itu udah selesai, salah satunya lagi tunggu kami atau lagi tunggu pengumuman lulus yang lulus kalau saya kan sudah tahun kemarin. Ya mungkin kalau yang mau ikut ekspor bisa lagi tunggu ada daftarnya Rewako Ekspor. Oke, nah Mas sejak kapan gabung? Sejak tahun kemarin dan kemarin alhamdulillah signifikan dan itu juga saya juga berterima kasih kepada Dana Indonesia karena berkat saya alhamdulillah juara. Alhamdulillah dapat banyak ini. Wih, itu bisa nambah modal lagi. Oh, sekarang musim ya, musim penggiling atau musim penggiling. Waduh. Jadi UMKM itu bisa berkembang, bisa tidak dari kita sebagai miliknya orangnya yang mau usaha ya. Mungkin ini bisa berkali sampai kepada ini UMKM yang baru mulai. Ya, aku pasti ya sebagai bisnis owner juga ya. Oke. Ya. Harapannya itu kalau apa namanya bisnis lagi kan pas semangat karena ada bilang dia terus saya keluarga justru dari situ yang kasih semangat kan kita usahanya orang tua kan awalnya di rumah aja maksudnya sediri rumahnya kan kita bisa juga nanti di luar terus juga kalau ada kayak lomba-lomba atau ada kayak binaan atau UMKM semua ada cuman harus dicari karena mereka cari tidak dapat ya. Terus kalau pun bagi-bagi tidak lulus kayak ini bisa terus bakalan ada itu kalau enggak dapat ini ada pasti kasih yang lain ada itu jadi ada saja ya ada positif ya. Oke, apa yang motivasi ini mengembangkan usaha keluarganya? Karena ini karena saya gagal dalam bukan sih di luar karena tinggal di atas sempat down di situ biar enggak tercontoh kenal sendiri karena maksudnya dia kalau untuk yang sendiri ternyata pas lagi down hanya orang tua bisa bantu jadi kenapa kalau orang tadi lain saya juga begini karena orang yang kasih lagi oh sudah proses sekarang itu apa yang sekarang itu ada ceritanya di belakang layar ya kenapa motivasinya Emma sendiri ya kalau usahanya keluarga nanti dikembangkan ya iya bantu di satu sana oke di masa depan ini apa jualan bumbu khusus khas Sulawesi Selatan bisa berapa tahun sudah masuk ke 23 tahun tapi untuk kemasan yang lebih manis seperti ini baru dalam 3 tahun ya kemasan yang begini ada banding sebelum cantik kemasannya dengan sebelum yang sekarang ini ya itu dia saya cerita itu lebih dikit lagi ya dibanding waktu kemasan yang cantik begitu ya oke dan ini harapan kalian untuk Ismar ya itu tadi ekspansinya bukan cuma lokal harapannya ekspansi mau ke nasional juga kalau ekspansi saya mau untuk ke dekat-dekat sama ke Jakarta buat masuk lagi selain di sini terus juga kan saya sudah ada bayar terus banyak amin dapat insyaallah supaya berkembang lagi kayaknya jadi memang harus berkembang oke kemudian insyaallah amin luar biasa ya motivasinya oke Dapur Ismar namanya baik terima kasih banyak kebersamaannya mudah-mudahan kedepan semakin lebih berkembang lagi usahanya Dapur Ismar sebagai pemilik owner Dapur Ismar sendiri yang jual bumbu Nusantara ya khusus khas kuliner Sulawesi Selatan tapi juga berenang iya Nusantara punya bumbu Nusantara ya ada sebenarnya 18 bumbu ya iya 18 bumbu ini ada di beberapa retail ya di Makassar saat ini di mana aja nih oke baik jadi sudah 3 retail dan bisa menjangkau semua retail di Makassar ya terima kasih Mas sudah di Rombongan Makassar UMKM kami pamit dulu dalam Anda terima kasih sudah yang sudah monitor kami dan motivasi apa UMKM yang di luar sana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh